dengan Bang Sylvester ini, ya kan? Saya anggap itu sebuah surprise ya. Saya dapat spill pekan lalu Bang Sil ini dipanggil oleh Mas Wapres. Kemudian pada hari yang sama juga dipanggil menghadap Presiden. Ya. Bisa dikasih bocoran nggak sedikit? Ini menarik ini. Padahal kan Bang Sylvester ini kan bukan orang struktural di organisasi manapun kecuali di relawan Solidaritas Merah Putih gitu lah. Gimana Bang Sil? Sama di Pradi Bersatu. Di Pradi Bersatu. Saya Dewan Kehormatan di situ. Nah, jadi kebetulan saya juga kaget juga tiba-tiba itu hari Kamis pertemuan. Kamis minggu kemarin ya? Nah, pokoknya ada seseorang dari dalam lah. Bang, telepon besok ketemu Presiden. Oh siap. Aku juga bingung mau ini apa agendanya nggak dikasih tahu. Oh. Ya jadi terus habis itu pagi-pagi aku juga dikasih tahu lagi dari tim dalamnya Mas Wapres. Mas Wapres mau ketemu jam 11. Berarti lebih dulu? Lebih dulu. Gelagapan juga aku ya kan. Kok bisa di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi akhirnya ya sudah saya... Ada rahasia nggak sih dibahas? Ya ada beberapa rahasia lah. Intinya akhirnya saya ke Mas Wapres dulu. Jam 11. Terus sampai selesai jam 12 kali ya. Habis itu jam 3 sore saya ke Istana Presiden, bertemu Presiden. Disambut oleh Bang Teddy. Letkol Teddy. Dan wah Letkol Teddy ketemu, abang. Jadi terus aku digandeng sama dia tuh. Lagi masih kontroversial sampai sekarang. My Ted ini yang sekarang sudah menjadi Letkol Teddy itu. Ya menurut saya sih bagus-bagus saja ya. Kenaikan pangkat itu terus beliau di Seskap. Saya sangat mendukung. Ini anak-anak muda yang hebat, Bang. Ya, kita mau bicara sekarang apa nanti? Nanti deh. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu aku di ruang tunggu. Terus Letkol Teddy datang, wah abang, gimana kabar gini-gini. Terus aku digandeng sama Bang Teddy sampai ke ruangannya Presiden. Pak Presiden, ini Bang Silver, aku hormat Pak Presiden. Terus Presiden tanduk pakai ini kan, kiri kanan. Terus Presiden bilang, ya saya sempat terharu sih. Saya suka dengan abang. Saya sering ikutin abang di media, di podcast. Ini menurut pengakuan beliau sendiri ya. Nanti bisa ditanyakan suatu saat ke yang hadir di situ lah. Ada beberapa orang termasuk Mayor Teddy. Letkol Teddy. Ya. Presiden bilang, abang berani dan cerdas. Itu berarti sudah ada 2 presiden yang suka dengan saya tampil di media, Bang. Jadi kalau yang nyinyir itu menurut saya ya udah biarin aja kalian dengan hidup kalian. Jadi patokan saya satu Pak Jokowi waktu ketemu sama teman-teman, saya senang nih kalau Mas Silver hadir di media atau podcast. Itu ngomong juga di hadapan 30 ketua relawan. Tanya teman-teman, kemarin waktu dengan Pak Prabowo ya ada Bang Dasko, terus ada Pak Mensesnek, terus ada Pak Mensesnek Pak Mensesnek, terus ada Kepala Sekretariat Presiden siapa namanya? Ya mereka ada saksinya lah. Saya juga lupa namanya. Jadi intinya, KSP. Tapi kalau wakil KSP saya tahu teman kita. Bukan Kepala Staf Presiden. Oh bukan. Tapi Kepala Sekretariat. Oh Kepala Sekretariat Pri. Oh Sespri. Bukan KSP ya. Jadi mereka ya ada saksinya waktu itu di situ kan. Terus apa agendanya sehingga khusus hanya seorang Sylvester Matutina yang dipanggil? Ya. Jadi sebenarnya ada 2, ada 1 teman juga, berdua. Jadi apakah dua-duanya relawan juga? Oh enggak. Okay. Yang 1 teman ya adalah pokoknya intinya ngobrol terus masalah
aku kasih masukan beberapa, contohnya pentingnya pembentukan tim komunikasi. Bentar, maaf Bang Sil, sebelum Bang Sil menjelaskan apa yang Bang Silvester usulkan kepada Presiden, kira-kira waktu itu beliau menyampaikan nggak apa tujuan Bang Sil dipanggil Pak Presiden? Ada, tapi ini kayaknya Rahasia dulu. Bang. Kalau rahasia jangan dulu Bang. Jangan dulu, karena ada beberapa hal yang kan ini kan menyangkut Presiden Republik Indonesia, Bang. Ada kalau yang rahasia nggak usah. boleh saya Nggak bisa di-spill dong ya? ada yang mesti enggak ya. Oke, yang boleh di-spill aja kalau. Saya juga nggak tahu nanti Bapak berkenan atau enggak, kan jadi masalah lagi. Iya. Besok-besok saya udah nggak dipanggil lagi, Bang. Ditendang ke Papua. Jadi intinya beliau senang kita di media. Terus ada beberapa pokok pikiran itu yang saya pernah berikan melalui Mas Wapres Gibran. Terus ini yang ada di sini nih, Bang. Ada beberapa yang butir-butir usulan. usulan ya. Termasuk ke Pak Jokowi dan Pak Hasim waktu itu. Termasuk salah satu mengenai pembentukan penjara-penjara di pulau terpencil. Atau Penjara Nusa Kambangan. khusus korupsi aja atau ada lagi? Korupsi, koruptor, narkoba, sama Teroris? teroris, Bang. Karena begini, kita lihat di penjara-penjara yang ada sekarang ini, nggak usah jauh-jauh, LP Sukamiskin. Ya kan, saya pernah ke sana gitu. Saya pernah ke sana berkunjung ke ada saudara ya kan yang masuk kasus korupsi juga. Dan kehidupan di sana itu mewah, Bang. Bahkan mereka punya telepon seluler gitu loh. Terus penjara-penjara yang narkoba, mereka bisa pakai telepon seluler. Bahkan, Bang, peredaran narkoba itu dikendalikan dari LP. Nah, ini kan nggak benar, Bang. Bukan supaya ada efek jerah, malahan mereka istimewa gitu loh. Jadi harus memang ada penjara khusus yang memberikan efek jerah, dan juga mereka tidak ada komunikasi, Bang. Sehingga benar-benar di situ mereka kerja, atau dibikin kayak di luar negeri itu kerja apa ya namanya? Kerjalah. Kerja paksa atau apa gitu Ya pokoknya kerja terus di situ dibina, kan harusnya kan itu. Bukan dibinasakan ya? Ya janganlah ya kan, apapun ya kan kita harus mengorangkan mereka juga, tapi jangan sampai mereka malahan di penjara ini mereka diistimewakan. Ya, Jadi itu sudah lama ya pemikiran Presiden membuat satu area khusus penjara yang jauh di tengah pulau katanya kan terpencil. Yang pasti bukan Nusa Kambangan, ya kan? Ya kemarin saya usulkan ya kan di pulau terpencil atau Nusa Kambangan. Gitu. Terus saya ada yang kalau yang di kertas ini ya Bang ya, ada bagaimana peningkatan pariwisata gitu loh dari kita gitu supaya ada penerbangan langsung dari umpama dari kota di dunia ya kan ke umpamanya ke Labuan Bajo, ke Bali, destinasi utama kita ya kan. Terus harus diberikan subsidi untuk apa kayak agent travel, untuk apa namanya tiket pesawat yang kayak gitu Bang. Terus kedutaan besar itu harus menjadi center promosi daripada pariwisata dan juga produk-produk kita Bang. Jadi hanya itu yang dibicarakan? Banyak, termasuk masalah politik? Kalau ini masalah itu rahasia kayaknya? Rahasia Bang. Rahasia ya? Hanya intinya Bapak bilang jalan terus, berikan kebenaran untuk bangsa. Kalau aku tampil di media. Saya suka katanya begitu. Terus masalah ada beberapa kasus, masalah kasus Rempang. Saya juga laporan ke Bapak karena dari awal yang mengadvokasi kasus Rempang itu saya dan teman-teman Bang. Sebelum ada kayak Amin Rais tampil di situ, Said Didu itu baru kemudian Bang, gitu loh mereka tampil situ. Jadi saya cerita ke Presiden bahwa
Kebetulan kan orang Solmed banyak lah di Rempang, di Batam. Di Batam itu ada 2 kasus. Selain Rempang, ada masalah tanah-tanah di Batam yang diperjualbelikan oleh mantan penguasa di sana. Jadi akhirnya Bapak juga minta saya ketemu sama kepala otorita Batam yang baru ini, sama wakil. Kebetulan mereka juga menghadap presiden. Jadi setelah presiden saya rapat sama mereka, gitu Bang. Terus saya juga minta agar dibentuk tim komunikasi dan media di tiap kementerian, agar semua capaian pemerintah itu masyarakat bisa tahu. Dan juga tentunya segala macam rintangan ya atau hambatan yang untuk mensukseskan program-program Prabowo Gibran gitu loh. Intinya itu. Kalau tentang tim komunikasi itu kan selama ini memang di setiap instansi kementerian itu kan memang ada biro humasnya, Bang Sil. Apakah ini akan lebih dioptimalkan kerja mereka? Jadi gini Bang, kan belum ada konsolidasi antara umpamanya Kemensesnek dengan atau Sekap atau PCO jubir presiden. Kepala komunikasi presiden, kantor komunikasi presiden. Jadi kan mereka ini kan di tim komunikasi kementerian ini kan harusnya melakukan rapat konsolidasi minimal dengan PCO itu. Ya dengan PCO atau Kemensesnek ya kan. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, baru di situ kan produk-produk apa, isu-isu apa yang akan dilemparkan. Oh ya hari ini si kementerian ini melemparkan isu ini. Jadi ruang publik kita Bang diisi oleh hal-hal yang positif. Bukan selama ini kan diisi oleh orang-orang nyinyir gitu loh Bang. Orang-orang pecundang yang hanya ingin mengadu domba bangsa kita. Nah, itu yang maksud saya bahwa ruang publik kita ini harus diisi oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu loh Bang. Itu. Dan ternyata presiden setuju itu. Kebetulan ada Mensesnek kan waktu itu kan. Dan mereka juga ternyata mempunyai gagasan yang sama sebenarnya. Nah, apakah setelah dari pertemuan itu, setelah berdiskusi, ada penugasan barangkali ke Bang Sil? Atau itu masih rahasia juga untuk di-spill? Ya intinya itu rahasia Bang. Rahasia, oke. Tapi intinya bahwa saya melihat Pak Prabowo itu dari pertemuan kemarin, beliau sosok yang humble, humoris, terus dari hatinya, jiwanya terpancar bahwa beliau ini, kan saya bilang Pak, Bapak ini Panglima Panglima jihad melawan korupsi. Iya saya akan pertaruhkan jiwa dan raga saya untuk itu. Saya bilang ini Pak Presiden ngomong seperti itu? Iya. Mempertaruhkan jiwa dan raga saya? Serius itu? Iya. Jadi saya lihat. Karena ada yang mau saya tanyakan kalau memang itu pernyataan Presiden ke Bang Sil. Jadi begini Bang Sil. Memang hampir 2 bulan terakhir ya. Itu kan istilahnya tanda kutip bongkar-bongkaran nih. Dari kasus Pertamina, ASDP, kemudian ada lembaga LPI. Kemudian juga terakhir nih kita sudah mendengar juga nih PLN juga mau dibongkar. Ya kan? Bahkan juga konon MBG pun ada masalah katanya kan gitu loh. Tetapi persoalannya adalah kenapa keinginan ya dan sikap niat presiden seperti itu tidak dibarengi dengan mempercepat ya penuntasan RUU perampasan aset. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Subscribe Movila. Biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.